bisa berpolitik. Itu kan di aturan mainnya. Jangan coba-coba. Oleh sebab itu, karena ini TNI tidak masuk ke ranah situ, dia dijadikan tiang pancang oleh elit politik dan oligarki politik dan partai-partai politik. Itu yang terjadi di negara kita. Sehingga ini tentara ke Papua membantai orang, tapi dia tidak tahu pokok permasalahannya apa. Pokok permasalahan cuma dicuci otak oleh oligarki ini, bahwa dia mau melepaskan diri dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, bahwa dia ini, bahwa itu yang politik yang bermain. Tetapi secara esensi negara ini politik ini tidak melihat ada apa sih gitu. Ternyata ada kelaparan gitu. Nih Gregorius dulu nih. Nih Judakan Alexis dulu nih, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Oke, kalau dari saya Judakan Alexis Galaxy Tab langsung ya. Oke, ya Pak. Nah, Indonesia ini sudah merdeka, seharusnya kita banyak belajarlah dari sejarah. Artinya begini, ketika sejarah itu mengajarkan kita segala sesuatu yang pahit, maka seharusnya kita bisa mengubah segala yang pahit itu menjadi manis, karena kita seharusnya memiliki solusi dan juga visi misi apa yang akan kita capai di masa depan. Nah, tetapi yang saya lihat saat ini Indonesia justru malah kembali ke masa lalu, ya, kembali ke zaman batu, terutama di zaman abad ke-6, abadnya orang-orang Islam di Timur Tengah. Ini yang saya khawatir. Mau sampai kapan begini? Kita sudah 78 tahun merdeka, tapi tidak ada prestasi apa-apa yang telah kita capai. Yang terpenting daripada kita adalah kita harus membangun semangat untuk mengejar prestasi di negeri ini, bukan hanya sekedar menghujat atau juga menjelek-jelekan agama lain. Itu saya kira ajarannya salah begitu. Nah, ketika kita melihat daripada negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju, seharusnya kita memahami apa saja langkah-langkah yang mereka lakukan agar mereka bisa menjadi seperti itu. Ya, bukan kita saling menghujat, menjelek-jelekan negara lain begitu. Indonesia ini terlalu banyak saya kira ya, begitu, bukannya belajar tapi malah terlalu banyak nyari negatifnya aja. Nah, itu yang saya pikir perlu diperbaiki supaya kedepannya kita jauh lebih baik. Nah, terkait masalah penistaan agama, kalau yang menghujat agama Kristen ini, saya pikir dia tidak mungkin masuk penjara Pak Paul, karena ada banyak sekali hal. Yang pertama, saya bisa katakan, kenapa dia tidak masuk penjara? Karena agama. Secara agama memang Islam itu, ini kita ngomong apa adanya deh. Memang Islam itu kan dinomorsatukan di Indonesia saat ini. Jadi ketika si wanita-wanita ini menghina, saya yakin 100% ya, jaminan bahwa dia tidak akan dipenjara. Percaya sama saya. Ini sudah banyak sekali kejadian sepanjang sejarah kita melihat sering terjadi, namun tidak ada satupun yang ditegakkan hukumnya. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang lain, kita bisa melihat juga dari seperti contohnya Yahya Wahloni, bahkan sampai ke segala sesuatu lah ulama. Kita lihat Felix Xiao juga sampai sekarang nggak dipenjara kan, meskipun dia menjebloskan ajaran radikal. Nah, yang begini-begini, ini yang perlu sekali kita perhatikan, karena sudah ada di depan mata. Tahun depan adalah tahun terakhir kita melihat Indonesia menjadi Pancasila. Jika kita tidak memiliki action, yang akan terjadi adalah negara kita bubar. Mending kalau bubar, kalau perang itu lebih mengkhawatirkan. Nah, itu sekian dari saya. Lanjut Pak Galaxy Tab. Alright, shalom Pak Paul dan kawan-kawan dan saudara-saudara sekalian. Jadi memang pergulakan kita ini akan terus berlangsung, bukan cuma 12 babak, tetapi mungkin lebih daripada itu. Jadi perlu kita tata kembali acara daripada kegiatan kita secara menyeluruh. Jadi misalnya untuk meneruskan kiprah Galarua di belantika politik nasional ini harus terus kita giatkan akselerasinya dari gigi 2 masuk gigi 1 supaya bisa lebih kencang lagi penampilannya di permukaan. Seperti contohnya, misalnya, walaupun Panji Gumilang itu diciduk, tetapi perayaan 17 Agustus di Al Zaitun itu tetap berjalan secara hikmat dan secara besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa Al Zaitun itu nggak bisa dibungkamkan dengan menangkap big boss-nya itu. Ini satu contoh yang sangat bagus yang bisa kita ikuti untuk menyiapkan kegiatan-kegiatan di dalam jadwal kegiatan kita yang selanjutnya ke depannya. Jadi
sepertinya kalau Galarua ini sudah berdiri secara kokoh, maka kerjasama lokal itu harus perlu kita tingkatkan supaya jaringan itu bisa berfungsi secara luas. Jadi misalnya di bagian barat, di sebelah utaranya, coba dikoordinasikan kelanjutan daripada pendekatan-pendekatan yang sudah diadakan dengan misalnya Batak Bersatu dan yang sejenisnya dari kelompok Mentawai dan kelompok Nias. Ini kantong-kantong Kristen yang sudah punya basis yang kuat, tetapi perlu disatukan derap langkah mereka itu dengan kita, sehingga networking itu berjalan seperti sebagaimana seharusnya dan semestinya, sehingga nggak perlu semua itu pakai seragam Galarua, tapi masing-masing dengan identitas lokalnya itu sudah kita masukkan di dalam jaringan nasional Galarua itu. Di Sulawesi, di pasukan Permesta Sulutnya itu, Bung Teddy mengkoordinasikan semua orang-orang kita di sana. Demikian juga di Maluku dengan Pak Beta Maluku yang punya pasukannya di sana, mantan-mantan RMS yang ada di Belanda kita manfaatkan. Jadi semua pasukan Ambon di Belanda itu kita giatkan supaya suaranya bukan saja dari Amerika, tetapi juga dari Belanda, dari golongan-golongan orang-orang yang sudah cukup lama bergerak dan punya pikiran yang lebih luas di sana. Semua Dames en Heren, Lopenson der Kleren, Van Holland, itu semuanya harus disiapkan. Itu yang dari luarnya. Demikian juga dari Inggris, dari Jerman, dan lain-lainnya, itu harus dimanfaatkan. Seperti juga di Bali. Itu banyak orang-orang Bali yang cuma bungkem saja, itu perlu kita selenger supaya motornya hidup dan bisa bergerak dan manfaatkan dengan gerakan-gerakan lokalnya, subak ataukah apa gitu yang mereka sudah lakukan selama ini. Kita adakan pendekatan dari Galarua secara formil, mengadakan hubungan silaturahmi dan kemudian ditingkatkan dengan bagaimana menyatukan derap langkah kita supaya mereka juga merasa belong to our network. Ini penting, networking ini penting, karena dari networking itulah kita bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai satu kekuatan di tingkat nasional yang bisa mengimbangi penindasan yang sedang berlaku di Indonesia ini, dan perlu akan kita tingkatkan dengan kerjasama dari luar. Misalnya, kalau ada kegiatan yang mau kita kembangkan secara nasional, maka dari Sumatera Utara sampai kepada Maluku, Papua, NTT, Minahasa, dan seterusnya itu bisa menyuarakan gema daripada gerakan Galarua ini. Ini yang perlu kita sadari dan perlu kita tingkatkan supaya kita bisa menduduki satu tempat yang menjadi perhatian dan menjadi perhitungan dari pemerintah yang mau dimonopoli secara sewenang-wenang dengan segala macam tipu muslihat, fatwa dan segala macamnya. Ini harus kita sadari dan perlu kita organisasikan secara betul-betul profesional, sehingga kalau kita mau masukkan duit dari luar itu ada penampungannya yang bisa disebarkan secara jelas dan merata, karena kekuatan finansial dari dalam ini belum kuat, harus kita terjunkan, timpuk pakai duit dari luar sehingga bisa motornya ini berjalan. Baru yang selanjutnya di lokal itu mulai menginventarisasikan kekuatan-kekuatan finansial maupun kekuatan-kekuatan solidaritas nasional setempat yang bisa kita manfaatkan, supaya kalau nyanyi itu semua nadanya sama. Jangan satu pakai nada 1 dan 2 dan 3, kemudian ada yang suara 7, kan jadi fals jadinya gerakannya itu. Jadi ini sekali lagi penting, merupakan satu tugas berat daripada Pak Ketua
Galarua ini supaya bisa mengkoordinasikan satu persatu. Nggak apa-apa, mulai saja dengan Batak Bersatu, mulai saja dengan Permesta, mulai saja dengan gerakan Subak di Bali, dan seterusnya. Ini masing-masing kita punya jurusan-jurusan dan homework, pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, supaya kita bisa berdirinya kokoh. Karena kalau cuma kita berkuar-kuar dari satu corong saja, itu beda kekuatannya. Kalau kita kuar-kuar dari 12 corong yang punya nada yang sama. Kira-kira begitulah Pak, merupakan satu concern yang mau saya bawakan supaya kita tindak lanjuti di dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Luar biasa. Shalom Pak Sentiamer. Shalom. Hajar terus bro, maju terus. Mana ini co-host ini? Oh nggak masalah. Tanya dulu, iya prosedural. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Ya, teman-teman di Masuk tempat gigi ini satu. ya. Ya, Gigi silakan satu lagi, Pak, ya. silakan. Oh ya, ini saya melihat fenomena ya saya bilang ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai upacara seremonial belaka. Kenapa? Karena hampir 20-30 tahun saya ikuti upacara-upacara seperti ini. Ya, ini yang menyakitkan bagi saya setelah mendengar background pembicaraan Pak Sentiamer. Ya, kita semua masih ada kekecewaan melihat ya diskriminasi negara terhadap hukum dan minoritas. Itu yang menjadi gejolak. Di sini saya mau melihat bahwa dalam 17 Agustus kemarin mereka menggunakan beberapa anak-anak Papua di dalam Paskibraka, ya salah satu nama belakangnya Wenda, ini di news kemarin itu, karena negara ini ada ketakutan kepada Papua. Itu dulu saya mau bicara tentang. Sebenarnya yang kita tadi juga saya bisa simpulkan, mengapa masih ada orang yang coba-coba mencela agama satu dengan agama yang lain. Saya bilang benar juga bahwa mereka punya kekuatan dalam hal ini. Kita simpulkan aja, enggak usah data lah. Ini semuanya mastermind-nya itu Majelis Ulama Indonesia. Sehingga orang-orang ini, kalau dia mau melecehkan agama satu dengan yang lain, dia gampang-gampang saja. Karena dia pikir tidak akan dihukum. Tetapi jangan coba-coba, ya saya boleh bilang di framing aja, jangan coba-coba yang minoritas kayak Kristen yang mencela agama, pasti itu yang dihukum. Itu fenomenanya sudah begitu. Sekarang memang polisi dan lain sebagainya sudah, mereka sudah tidak ada kemampuan mau melaksanakan hukum itu secara realitas. Kan karena ada tekanan-tekanan politik dari Majelis Ulama Indonesia ini yang sudah merasuk, yang kita bilang ulang, sudah merasuk ke semua sistem. Ini pintar semua dalam sistem negara ini pintar. Kalau kehakiman tidak mampu, polisi tidak mampu menjawab, dia lempar ke kehakiman. Kalau kehakiman tidak menjawab, dia lempar ke Jaksa Agung. Itu permainan jahat daripada sistem negara. Seperti ya kita boleh contoh lah si Panji Gumilang gitu loh. Tidak bisa ditangani, akhirnya dilempar ya ke Kejaksaan Agung. Itu fenomenanya di negara. Ini kita langsung bicara secara umum lah. Kita tidak usah bicara dasar-dasar ini memfitnah agama ini, mengapa tidak dihukum. Kita langsung simpulkan bahwa ini adalah permainan daripada Majelis Ulama Indonesia yang sudah merasuk ke sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang apa yang kita lakukan gitu? Apa yang kita harus kerjakan? Kan kita tidak mampu melakukan secara konfrontasi. Di sini saya, ya sama Pak Aristoteles, saya juga bisa bikin solusi tentang Papua. Cuman saya jujur aja. Saya mau bilang kepada bangsa dan negara saya masih sibuk dengan keluarga saya. Kalau saya sederhana, saya ada teman lah, orang senator, orang apa. Saya ada banyak orang hitam. Saya cuma mau provokasi kok. Ini satu ras kamu, orang hitam kamu dipersekusi oleh negara ini.
baru kita ambil fotonya, kita bawa ke senator, ke kongresmen, ada tekanan politik dan kongresmen orang-orang hitam di Amerika. Itu langsung direspon itu. Cuma saya belum, saya jujur aja, strategi saya sudah bicara Pak Aristoteles untuk itu. Ini cuma strategi, sebenarnya gampang untuk menghancurkan negara. Gerakkan aja tokoh-tokoh politik Amerika yang berkulit hitam, yang senator dan kongresmen. Yang penting kita punya channel, punya bukti. Pada bilang ini ada genosida. Orang seras dengan kamu, saya boleh bilang dalam tanda kutip negro lah kasarnya supaya nggak dibikin rasis itu. Kamu itu kenapa lagi dipersekusi gitu. Semua bidang, pembangunan gereja lah, apalah mereka inilah. Ini foto-fotonya. Oke. Kemudian saya kembali cipta, kenapa Papua kemarin? Ini negara lagi takut itu. Kenapa kemarin pecar Guinness Record itu bendera terbesar dipasang ke Freeport? Ya, kalau teman-teman di sini analisa politik, ada apa gitu? Mereka pasang bendera merah putih terbesar di dunia, pasang di Freeport. Kemudian saya bertanya, kenapa ada orang paskibraka khusus dari Papua? Ini fenomena-fenomena ini sudah ketahuan, negara lagi takut untuk Papua merdeka. Mereka ada kekhawatiran. Oleh sebab itu saya bilang kemarin, para politik dan elit-elit politik atau para menteri bicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi. Semua di media-media seolah-olah negara lagi maju, kendati air derasnya di bawah luar biasa. Tinggal menunggu negara hancur. Kenapa? Kalau Anda bertanya, Pak Teddy, punya hipotesa apa kalau negara hancur? Iya, negara hancur pertama, saya bilang ormas itu sudah masuk ke sistem gitu. Sehingga hukum itu tidak mempan lagi. Nanti dia rubah lagi undang-undang ketenaga kerjaan akan masuk ke undang-undang syariah. Ini kan fenomena ini yang kita hantam terus. Nah, sekarang persoalannya di sini apa yang kita lakukan? Oleh sebab itu saya cuma mau mengatakan kepada aparat negara, Polri, TNI, jangan, saya bilang, jangan minta tolonglah pada TNI Polri, janganlah membantai genosida atau membunuh orang-orang Papua itu. Karena sebenarnya bukan kerja Anda. Anda lagi dipergunakan, ada kelompok ormas, dan kelompok partai, dan kelompok elit, dan kelompok oligarki yang lagi mengadu dombakan TNI dengan rakyat di Papua. Itu strategi kita, sehingga TNI itu mau panglima mau siapa, harus introspeksi diri dong. Tanya dulu, ada persoalan apa di Papua gitu. Itu juga kan manusia seperti saudara. Itu kan saudara kita, satu bangsa sama kita. Tapi persoalannya tanya, ada apa sih persoalan di sana? Kalau persoalan-persoalan itu terjawab oleh TNI kepada pemerintah, atau sebaliknya, saya tahu itu kalau kita bicara politik, sebenarnya TNI, Polri itu kan tidak masuk dalam ranah politik, tidak bisa berpolitik. Itu kan di aturan mainnya. Jangan coba-coba. Oleh sebab itu, karena ini TNI tidak masuk ke ranah situ, dia dijadikan tiang pancang oleh elit politik dan oligarki politik dan partai-partai politik. Itu yang terjadi di negara kita. Sehingga ini tentara ke Papua membantai orang, tapi dia tidak tahu pokok permasalahannya apa. Pokok permasalahan cuma dicuci otak oleh oligarki ini, bahwa dia mau melepaskan diri dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, bahwa dia ini, bahwa itu yang politik yang bermain. Tetapi secara esensi negara ini Polri ini tidak melihat ada apa sih gitu. Ternyata ada kelaparan gitu. Ternyata ada ketimpangan, kekayaan, kemiskinan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kesejahteraan. Itu yang dilihat secara umum gitu. Baru masalahnya di mana gitu. Bilang aja masalah sederhana, kala ini Islam sudah merasuk ke semua negara, hampir semua anggaran negara udah masuk ke sistemnya Islam gitu. Tapi orang nggak percaya, Pak, peking hipotesa dong. Oke, hipotesa sederhana, tanya ya di Departemen Agama, anggaran untuk agama Islam berapa. Kemudian non-departemen, ke tempat lain, BUMN. Belum masuk, Pak. Ini sejarah ini, Pak. Saya pernah masuk di Bank BCA itu. Ya. Itu belum dibuat bangunan, ditanya dulu ada tempat ibadah di dalam atau enggak gitu. Mau ada muslim tidak ada muslim, mereka harus bangun, itu yang utama. Ambillah anggaran dari situ. Begitu juga semua departemen. Kembali ke provinsi. Di provinsi juga
uang negara dikebiri gitu. Oleh ini lembaga-lembaga ini gitu. Ini negara kita tidak akan maju. Secara umum, secara general itu, kalau kita mau pakai hipotesa bolehlah. Nanti saya ambil hipotesa dunia atau hipotesa Indonesia. Mengapa Indonesia tidak maju? Baru kita bikin hipotesa. Setelah itu kita bikin kesimpulan dari hipotesa itu. Berarti semua Islam itu memiskinkan negara. Berarti semua Islam itu di setiap ini menurunkan intensitas dan pendidikan dan mobilitas dan apa kinerja orang diakibatkan karena ini. Itu negara yang harus jawab. Saya tidak membenci dalam konteks ini. Saya tidak pernah membenci Islam itu. Saya ulangi. Saya ini hidup di dalam satu kedaulatan negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tertanam di pikiran saya. Sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menyangkut agama, diatur dalam ini itu. Semua disuruh hafal dulu waktu kita masih di SMP itu. Kok mau melihat negara begini ada penyimpangan hukum gitu. Semua orang Indonesia sama di hadapan hukum. Ya kan? Ini bingung kok bilang sama di hadapan hukum. Apa saya mau bilang sama? Napoleon Bonaparte. Ya. Yang meloloskan orang korupsi besaran di Indonesia diselamatkan oleh negara, oleh aparat negara. Kasih makan tai kepada manusia yang sama. Muhammad Kaceh. Mana hukumnya mau berlaku di Indonesia? Itu saya bilang, ini ya gejala-gejala di Indonesia ini, rakyat ini sebenarnya lagi diperas. Tetapi otaknya dicuci ke atas gitu. Negara lagi mencuci. Ini orang-orang ini lagi mencuci itu. Di satu pihak dibilang gini, Pak. Saya masih ingat. Oh, ini negara lagi pertanian, nanti dia ke negara industri. Rakyat dicuci seperti itu. Oh, ini kita akan buka lahan 5.000 hektar, 50.000 hektar. Food estate. Uangnya dikorupsi kok. Tapi udah, diam aja si aparat negara dan rakyat pun diam. Rakyat nggak ada yang mau bergerak gitu. Kemudian saya mau jelaskan di sini juga. Sebenarnya saya tidak pernah menemukan idealis politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemunafikannya luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak. Grace, Alright. kita mau pergi di... Good deal. Jeng pakai itu otot. Papa kenapa banyak sekali? Grace, Alright. kita mau pergi di... Good deal. Jeng pakai itu otot. Papa kenapa banyak sekali? Papa mau bawa tuh otot. Jangan apa mau bikin Pak. Anak semua pegang kunci. Ayo, Pak Paul Dere, masuk. Pak Paul ya. Pak Paul Dere. Tancap terus. Oh, mungkin itu Ya, mikrofon silakan, Pak belum Paul. dinyalain kayaknya, Pak. Bukan, itu co-host. Tolong unmute Pak Paul Dere dulu itu. Soalnya Pak Paul Dere kan bukan co-host, jadi nggak bisa unmute. Ya, halo, ya, salam. Ayo, Thank masuk, you. Masuk. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,